Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pencinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ada harapan betul dan juga besar dikala kita mampu bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud dalam bentuk qiyamul lail. Karena begitu banyak keutamaan-keutamaan yang akan diraih bagi orang yang bisa dan terbiasa bangun malam. Di sepertiga malam dia bangun karena ingin dekat dengan Allah, membangun relasi baik dengan Allah. Karena kita tahu hubungan kita ini dalam kehidupan tidak hanya baik dengan manusia, juga harus baik dengan sang pencipta. Begitupun sebaliknya. Dikala kita menjaga keharmonisan baik dengan Allah, kita juga harus menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Di antara cara kita membangun hubungan baik dengan Allah, yaitu dengan jalan bangun malam, dalam melaksanakan sholat tahajud, mengingat Allah dengan zikir, berdoa kepada Allah. Karena kita tidak tahu masa depan kita itu bagaimana dan apa yang akan terjadi bagi diri kita, apa yang akan menimpa keluarga kita, bagaimana masa depan anak-anak kita. Masa depan dan masa yang akan datang itu sangat misterius. Yang hanya memiliki masa depan, yang memiliki ketentuan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Al-insanu bitafkir, wallahu bitadbir. Manusia hanya bisa berpikir. Manusia hanya bisa berusaha. Tapi Allah yang menentukan endingnya. Oleh karena itu, masa lalu kita hiasi dengan istighfar. Hari ini kita hiasi dengan bersyukur kepada Allah. Dan masa-masa yang akan datang kita hiasi dengan mengangkatkan tangan, menundukkan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, para pencinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu mau'izah yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala salasun alayya faridatun wa sunnatul lakum al-witru wa siwaku wa qiyamul lail. Baginda Rasul 14 abad tahun yang lalu, Nabi kita yang mulia bersabda, salasun alayya faridan wa sunnatul lakum. Ada 3 perkara, di mana 3 perkara itu faridah atau alayya faridah, bagiku itu wajib. Wa sunnatul lakum, dan bagimu sunnah. 3 perkara itu kata Rasul, al-witru, yaitu witir. Wa siwaku, yang kedua siwak. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap berwudu.
Wa qiyamul lail, dan yang ketiga adalah bangun malam yang kita kenal dengan tahajud. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab, anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala, begitupun dari Umar ibn Khattab meriwayatkan bahwa satu hari baginda Rasul bersabda, man shalla fil laili, barang siapa yang sholat di waktu malam, di keheningan orang sedang tidur, di keheningan orang sedang ghaflah, di keheningan sunyi sepi tanpa ada suara makhluk, wa ahsana sholata, dan memperbaiki nilai-nilai sholatnya, fardu sholatnya, rukun sholatnya, sunnah-sunnah sholatnya diperbagus, ya, niatnya pun diperbagus. Apa kata baginda Rasul keutamaan orang yang bangun malam itu? Akramahullahu ta'ala bitis'ati asya'a, maka Allah akan memuliakan bagi orang yang sholat, bagi orang yang bangun di waktu malam, bitis'ati asya', dengan 9 macam-macam perkara. 9 macam-macam perkara. Dari 9 itu kata Rasul, khamsatun fid dunya, 5 perkara sudah dinampakkan oleh Allah di dunia. Terlihat, nampak, dibuktikan hasil dari tahajud, hasil dari qiyamul lail yang dilakukan setiap orang yang bangun malam. Wa arba'atun fil akhirah, dan 4 lagi adalah dinampakkan oleh Allah di akhirat. Apa 5 daripada keutamaan, manfaat, faidah di dunia yang Allah akan tampakkan? Al-khamsatul lati fid dunya yahfadhuhullahu minal afati, Allah menjaganya dari bencana. Kita tahu musibah itu ya tidak ada yang mengetahui kapan terjadi, bahkan kapan terulang lagi. Maka orang yang sering tahajud, bangun malam, maka dijaga oleh Allah hidupnya dari bermacam-macam musibah, terutama di dunia. Lalu yang kedua, dari 5 macam perkara yang Allah akan berikan dan nampakkan bagi orang yang qiyamul lail, wa yudhiru athara ta'ah, tampak sekali dari wajahnya ini ketaatan. Terlihat di wajahnya cahaya ketaatan bagi orang yang bangun malam. Tampak sekali wajahnya ini bercahaya, karena selalu mengharapkan cahaya-cahaya Allah di waktu malam, di waktu gelap, membutuhkan cahaya ilahi, ingin dekat dengan Allah, maka dinampakkan wajahnya, ya, wajahnya sebagai sinar ketakwaan dan ketaatan. Lalu yang ketiga, wa yuhibbuhu quluba ibadihi salihin wan nasi ajmain, orang yang sering bangun malam, orang-orang yang soleh akan tumbuh kecintaan kepadanya. Seluruh manusia akan melihat dengan kewibawaan baginya. Ada karismatik pada dirinya. Ketika orang itu melaksanakan tahajud, ada magnet pada dirinya ini sehingga banyak orang yang simpati baginya. Oleh karena itu luar biasa bangun malam ini. Ya. Wa yuntiku lisanuhu bil hikmah. Lalu yang keempat, di dunia ini lisannya ini ketika mengucapkan itu penuh dengan hikmah. Apa yang diucapkan banyak didengar orang. Tidak ada tanda-tanda kedustaan. Ketika dia bicara kebenaran, maka orang akan mendengar dengan hikmah. Apa yang dilontarkan penuh dengan kedamaian. Apa yang diucapkan penuh dengan hikmah.
Karena Allah yang memberikan hikmah pada lisannya, pada lidahnya, digerakkan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'aluhu hakiman ay yarzuquhul fiqha, diberikan pemahaman dalam agama dia, diberikan rezeki oleh Allah ilmu, pemahaman. Nabi kita selalu berdoa mengangkatkan tangan, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, Rasul tidak pernah yang lain berdoa Rabbi zidni malan, tapi Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, diberikan pemahaman, pengetahuan, ilmu yang bermanfaat bagi orang yang sering bangun malam, diberikan pemahaman dalam beragama. Itu 5 dari keutamaan seseorang yang sering bangun malam, yang rutinitas continue istiqomah. Wal arba'atu allati fil akhirati, dan 4 perkara yang akan nampak kata Rasul di akhirat. Yuhsaru minal qabri abyadul wajhi, dibangkitkan, dikumpulkan dari kubur. Ketika di hari kiamat ini wajahnya bersinar putih, putih wajahnya bercahaya. Wa yuyassaru alaihil hisabu, yang kedua dimudahkan hisabnya, diberatkan timbangan amalnya, karena hampir setiap malam dia memberatkan amal kebaikannya dengan qiyamul lail. Wa yamuru ala sirati kal barqi al khatib, dan yang keempat dia melewati sirat kal barqil al khatib, seperti kilat yang nyambar, begitu amat cepat. Kita tahu sirat itu akan kita lewati bersama. Titian yang sangat luar biasa. 500 tahun datar, 500 tahun naik, 500 tahun turun. Bahkan ada riwayat mengatakan 1000 tahun datar lurus, 1000 tahun naik dan 1000 tahun turun. Itu bisa dilalui dengan orang yang sering bangun malam. Kalbarti al-khatib, seperti kilat yang menyambar. Kapan? Ketika dia melewati. Lalu yang terakhir, hadirin ikhwani fillah, para pencinta dakwah dan ilmu, wa yu'ta kitabahu biyaminihi yaumal qiyamah, diberikan ketika hari kiamat kitab amalan dari sebelah kanan. Kita tahu apa alamat ketika seseorang diberikan kitab kebaikan dari sebelah kanan. Artinya bahwa begitu banyak kebaikannya. Artinya apa? Qiyamul lail ini akan memberatkan amal ibadah dan akan ditulis oleh malaikat kiramal katibin. Setiap langkah kita bangun, banyak orang yang tidak mampu. Dikala kita bangun, dikala orang sedang capek, dikala kita ingat Allah, dikala orang itu lupa. Oleh karena itu, mari jangan kita sia-siakan waktu kita, kesehatan kita, bahkan umur kita, karena tidak akan bergeser, tidak akan berpindah tempat kaki seseorang di hari kiamat sebelum Allah menanyakan 5 perkara. Yang pertama, kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang umur kita digunakan untuk apa, masa muda kita dihabiskan untuk apa, dari mana kita mendapatkan harta, dan kemana kita akan keluarkan harta itu. Begitupun dalam hadis yang lain, bahwa yang pertama akan ditanya sebelum kaki seseorang bergerak di hari kiamat, bergeser di hari kiamat, andin naim, tentang kenikmatan. Kenikmatan yang kita dapatkan, Allah titipkan semua nikmat itu, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan kita, kenikmatan lisan kita, kenikmatan mata kita, kenikmatan kaki kita bisa melangkah, kenikmatan kita dititipkan keluarga, anak-anak yang lucu, istri yang cantik, harta yang banyak, kedudukan yang luar biasa di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk meringankan hisab itu, maka kita persiapkan.
kita jauhi segala bentuk kemaksiatan, dan kita dekatkan diri kita dengan qiyamul lail. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.